Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Metikal kembali menjumpai dalam program talkshow kita di pagi hari ini, yang tentunya adalah di Selamat Pagi Maluku Utara. Di edisi pagi ini tentunya saya kedatangan narasumber yang sangat menarik ya. Saya sapa di samping saya Bang Abdillah Onim ya, atau Bang Onim ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pical. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Ya, selamat datang kembali ya di Maluku Utara, sekian lama. Kampung halaman ya. Baik, mungkin pemirsa Gamalama TV saya perkenalkan, beliau ini adalah merupakan putra asli dari Maluku Utara dan saat ini berdomisili di Palestina ya. Nah, di kesempatan berbahagia ini kita akan coba mencari kabar seputar dari apa yang terjadi di Palestina dan bagaimana kehidupannya dan apa sepak terjangnya beliau ini sampai begitu cintanya kepada Palestina. Baik, Bang, di Indonesia ya, berapa lama ini nantinya? Iya, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman Gamalama TV dan juga kepada pemirsa Gamalama TV yang alhamdulillah selalu aktif mengikuti kabar terkini dari Maluku dan Maluku Utara. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, lembaga dan juga seluruh elemennya. Saya datang dari Palestina, tidak langsung ke Indonesia sebenarnya Bang Pical, tapi keliling beberapa negara. Roadshow ya? Iya, roadshow religi lah. Jadi dari Palestina kemarin perjalanan saya dari Palestina ke Mesir, bertemu dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir. Setelah selesai pertemuan audiensi dengan beliau, saya ke Jordania, bertemu dengan Bapak Duta Besar Indonesia di Jordania, dan tidak hanya bertemu dengan Bapak Duta Besar Jordania, tetapi kita juga menyalurkan bantuan untuk pengungsi yang ada di Jordania, yaitu lebih dari 1 miliar kita distribusikan. Kita mengadakan makan bersama, terus memberikan bantuan obat-obatan kepada pihak Kementerian Kesehatan di Jordania. Setelah dari Jordania saya ke Malaysia, kebetulan ada undangan juga. Dari Malaysia saya langsung ke Makkah, umroh dulu lah Bang ya. Umroh dulu karena selama ini kan saya berada di Palestina selalu berhadapan dengan peperangan, terus selalu emosional ya. Saya umroh dulu untuk menundukkanlah egois mungkin, atau mungkin meluruskan niat saya berada di Makkah dan Madinah, berada di Ka'bah di depan, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Maluku dan Maluku Utara, berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sampai dengan saat ini tentunya masih hidup di bawah blokade, masih dijajah. Nah, setelah selesai umroh ke Indonesia, di Indonesia sudah lebih dari hampir 2 bulan. Di Indonesia hampir 2 bulan di Jakarta, dan alhamdulillah kemarin baru tiba di Ternate. Pulang dulu lah kampung halaman, bertemu dengan keluarga di sini. Dan membawa semua keluarga? Iya, membawa anak istri. Istri saya asli Palestina dan ketiga anak saya, 2-nya lahir di Palestina, 1-nya lahir di Indonesia. Mereka semuanya hadir di Ternate di Maluku. Alhamdulillah. Iya, baik. Pemirsa, mungkin kalau Anda pernah menyaksikan ya tayangan kita pernah ya di Gamalama TV juga. 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu ya. Si anak-anak juga masih kecil dan sekarang sudah masih besar. Kecil, sudah besar. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini Bang Onim ya. Kita tahu bahwa memang isu tentang Palestina kan luar biasa ya. Nah, mumpung abang ada di sini juga nih, mungkin publik juga ingin tahu secara jelas ya, sebagai pelaku yang turut merasakan kehidupan di sana, mungkin bisa menceritakan sedikit update saat ini, bagaimana kehidupan di sana? Sampai dengan saat ini ya, memang situasi di Palestina, khususnya di wilayah jalur Gaza, memang tidak ada perubahan sama sekali. Masih sering terjadi peperangan, penindasan, walaupun dari beberapa negara itu sudah mengusung agar supaya bisa menciptakan 2 negara, yaitu two state, negara Palestina dan negara Israel. Bagi pihak Palestina sendiri, memang mayoritas dari mereka menyetujui agar supaya ada 2 negara, akan tetapi sayang sekali ya, memang pada saat terjadi perjanjian tersebut, pihak Israel itu selalu mencaplok tanah-tanah Palestina. Jadi perjanjian jalan,
otoritas Israel mencapuk atau mengambil merampas tanah milik warga Palestina, akhirnya sering terjadi konflik seperti itu. Jadi memang masyarakat Palestina, warga sipil, mereka pun melakukan pembelaan untuk tidak terjadi perampasan rumah mereka, perampasan lahan atau pertanian mereka. Nah, saya sendiri alhamdulillah Bang Pical sudah lebih dari 12 tahun menetap di sana ya, menikah di sana, dan alhamdulillah berbagai program yang memang kita usung atau merealisasikan di sana. Nah, perlu sampaikan memang untuk persoalan Palestina, mungkin ada teman-teman di Maluku dan Maluku Utara ada pertanyaan, kenapa sih Bang Onim itu memilih Palestina? Sedangkan di Indonesia pun masih ada keluarga fakir, anak yatim, dan para janda yang harus kita bantu. Nah, teman-teman Gamalama TV dan para pemirsa serta seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Maluku dan Maluku Utara, perlu sampaikan bahwa ada beberapa alasan kenapa Bang Onim harus di Palestina. Yang pertama itu adalah di Palestina itu ada sebuah masjid yang sangat kita sakralkan umat Islam di seluruh dunia, yaitu Masjidil Aqsal Mubarak. Dan juga Palestina ini adalah tanah yang diwakafkan oleh para nabi, tidak hanya kepada umat Islam yang ada di negara Arab atau di Palestina, tetapi juga kepada umat Islam di seluruh dunia, wabil khusus kepada umat Islam yang ada di Maluku dan Maluku Utara, terutama di Ternate. Dengan demikian kita punya kewajiban untuk menunjukkan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami hidup di dunia selalu peduli dengan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsal Mubarak. Yang pertama. Yang kedua, jika kita berbicara tentang Palestina, itu tidak terlepas dengan urusan manusia. Di mana kita manusia, Bang Pical, di Palestina pun mereka manusia. Kita bergerak di bidang kemanusiaan, yaitu aktivitas saya berada di sana memang murni kemanusiaan. Jadi perlu sampaikan kepada teman-teman saya orang Kristen yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Nah, ada salam cinta dari penganut agama Kristen yang ada di Palestina untuk saudara-saudara mereka yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Mereka menyampaikan rasa terima kasih yang sampai dengan saat ini masyarakat Indonesia seluruh elemen masih konsisten dan istiqamah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina, baik itu yang Islam Palestina maupun ada orang Kristen Palestina. Dan yang kedua tadi berkaitan dengan kemanusiaan ya, kita memberikan bantuan dukungan kemanusiaan, bantuan makanan, obat-obatan, air bersih, krisis listrik, dan juga bantuan bahan pokok lainnya. Dan yang ketiga, Bang Pical, yang perlu sampaikan bahwa kenapa Bang Onim di sana, saya melihat bahwa kita Indonesia sudah merdeka lebih dari 74 tahun. Salah satu negara yang sangat berperan untuk memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia bukan Arab Saudi, bukan negara Turki, bukan negara Malaysia, bukan negara-negara di Al Jazeera Arab, akan tetapi yang salah satu memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Pertama. Iya, pertama. Nah, sampai dengan saat ini sudah lebih dari 90 tahun masyarakat Palestina masih di bawah penjajahan. Nah, kita sudah merdeka. Nah, walaupun kita merdeka dengan perjuangan panjang 350 tahun lebih. Salah satunya adalah persatuan dan kesatuan kita, akhirnya kita bisa meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Amanah konstitusi untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lebih dari 100 tahun lalu, almarhum Soekarno, tokoh proklamator, hadir di Palestina, bertemu dengan almarhum Yasser Arafat, presiden Palestina yang pertama. Pada saat pertemuan tersebut di jalur Gaza, Yasser Arafat dan para tokoh masyarakat, tokoh agama Islam maupun Kristen mendeklarasikan akan memberikan dukungan penuh kemerdekaan Indonesia. Dan Bang Pical, luar biasanya, pada saat itu masyarakat Palestina tidak hanya koar-koar, tidak hanya dalam bentuk dukungan moral, akan tetapi mereka pun rela menjual tanah mereka. Mereka rela menarik seluruh tabungan mereka di bank untuk apa? Untuk diberikan kepada almarhum Soekarno sebagai bentuk dukungan kemerdekaan Indonesia dari masyarakat Palestina. Jadi memang ini adalah sebuah yang saya berada di sana, Indonesia masih punya hutang budi yang sangat besar. Jadi dengan kehadiran putra Indonesia, kehadiran
putra daerah dari Maluku Utara, yaitu saya sendiri Abdillah Onim, ini sebagai cermin atau bukti, kita membuktikan kepada dunia bahwa alhamdulillah Indonesia memberikan solidaritas, tidak hanya terjadi peperangan atau pembunuhan di Palestina, akan tetapi kita memberikan dukungan dengan persahabatan kita, dengan solidaritas kita, dengan rasa cinta, dengan ukhuwah kita. Hubungan Indonesia dan Palestina saat ini tidak hanya hubungan bantuan makanan, akan tetapi lebih akrab lagi, yaitu hubungan batin antara Indonesia dengan Palestina. Persaudaraan yang tidak bisa Persaudaraan lepas, tidak bisa lepas. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini memang pemerintah Indonesia pun melihat aktivitas saya benar-benar murni kemanusiaan. Mereka memberikan amanah kepada saya itu, alhamdulillah saat ini Bang Pical, saya juga diamanahkan sebagai perwakilan Kedutaan Republik Indonesia Amman Jordania yang ditugaskan di Palestina, di jalur Gaza. Jadi abang sekarang juga sebagai orang kedutaan juga ya? Iya, orang kedutaan, keluarga kementerian luar negeri Indonesia. Nah, itu memang salah satu karena memang saya itu tidak ada membawa warna, tidak ada membawa bendera, tidak ada membawa nama komunitas, politik, partai, tapi bawa nama Indonesia, yaitu di bidang sosial kemanusiaan. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Ya, baik, Bang Onim, ini kan mungkin ya, ini juga penasaran juga kan, mungkin keluarga Bang Onim di Maluku Utara ini kan juga bagaimana sih kehidupan Bang Onim di sana dengan keluarganya kan, apalagi itu daerah-daerah konflik, ada ketakutan tidak dengan membesarkan anak-anak di daerah konflik ini seperti PIN yang sudah besar, kemudian ada Nusantara dan juga Bahari. Iya, ya dari keluarga sendiri memang dari awalnya mereka harus kita berikan ini sih arahan, kita berikan gambaran bahwa Palestina itu adalah mereka di sana juga manusia, mereka juga Muslim, mereka tertindas, kita hidupnya sudah sangat tenang, sejahtera, sudah merdeka. Nah, tinggal saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah awalnya itu agak berat untuk meyakinkan kepada keluarga ya, karena coba tong bayangkan bagaimana kalau orang tua jika mendengar tentang yang namanya Palestina, pasti persoalan kematian. Nah, saya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa persoalan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita akan mati. Di sana di Palestina pun kita mati, di sini pun kita mati, di Palestina pun kita di dunia, di Indonesia pun kita di dunia. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini dukungan dari keluarga saya di Galela Maluku Utara, Halmahera Utara sangat luar biasa. Jadi saya bisa mencapai ke titik atau ke tingkat sampai dengan saat ini dikenal seluruh Indonesia Bang Onim atas dukungan dan doa dari ibu tercinta saya di Maluku Utara, di Galela, dan juga keluarga saya yang ada di sana. Mereka sangat memahami bahwa Bang Onim Tong Piana yang berada di sana itu bukan persoalan politik, bukan persoalan dunia, bukan persoalan partai, akan tetapi ini persoalan kemanusiaan. Dan Tong Piana ini berangkat ke sana membawa nama Indonesia, dan mereka sangat bangga alhamdulillah, karena walaupun terjadi peperangan di sana, komunikasi saya dengan keluarga sangat lancar Bang Pical, yaitu hampir 1 minggu 1 kali. Dan alhamdulillah saya juga diberikan keberkahan rezeki, saya rutin transfer ke orang tua. Jadi walaupun saya di sana, alhamdulillah ada kegiatan di kampung, bangun masjid, ada kegiatan distribusi untuk para janda, dan para janda tidak hanya Muslim yang saya berikan di kampung itu, orang teman-teman saya orang Kristen pun yang para janda, alhamdulillah saya santuni. Jadi saya di sana diberikan keberkahan dengan alhamdulillah income dan gaji saya, alhamdulillah atas keberkahan Allah, saya bisa berbagi tidak hanya kepada orang Palestina, tapi juga kepada saudara-saudara yang ada di Halmahera Utara, baik Islam maupun Kristen. Mereka sangat bangga alhamdulillah, di mana seorang Bang Onim Abdillah Onim, orang kampung dari Galela, Toara, Halmahera Utara, bisa hadir di negara untuk mengangkat nama negara Indonesia. Nah, itu yang memang kebanggaan tersendiri, tidak hanya orang tua saya, tapi juga Maluku Utara perlu bangga, karena satu-satunya putra Indonesia Maluku Utara, putra Indonesia berasal dari Maluku Utara, yang perlu sampaikan pertama yang mengadakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan orang Jawa,
Akan tetapi pertama yang mengadakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tiap tahun berturut-turut dengan mengundang orang Palestina dan yang membacakan teks proklamasi dan kata sambutan adalah putra Maluku Utara, yaitu alhamdulillah Bang Oni. Nah, ini sangat berbahagia sekali ya kita bisa tahu. Nah, ini juga bagaimana Abang sendiri untuk kan anak-anak ini kan juga bisa diajarkan untuk keindonesiaan atau daerah ya. Nah, itu bagaimana nanti dijawab di segmen berikutnya. Baik, pemirsa Gama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara di pagi ini akan kami lanjutkan setelah info komersial berikut ini. Tetap bersama kami.